menjelang petang, burung kasuari mendengar. Kami ucapkan terima kasih Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukurkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Baiklah, izinkanlah kami menyusunkan acara kita pada hari ini. Yang pertama, penampilan proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Proyek Peraturan Desa tentang Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat di Desa, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan alternatif. Yang ketiga, pertanyaan yang dari Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. Yang keempat, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh 1 dan tim panel 2. Yang kelima, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan 2. Yang keenam, penampilan selingan atau hiburan dari kelas D kelompok 2, yaitu berupa tarian karo. Yang ketujuh, penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan. Yang kedelapan, pertanyaan yang diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan panel 4. Yang kesembilan, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 3 dan tim panel. Yang ke-10, klarifikasi Dewan Juri, tampilan dan jawaban tim panel 3 dan 4. Baiklah, semua tim panel 1, 2, 3, dan 4 dipersilakan tampil ke depan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Kami yang ada berdiri di depan ini merupakan salah satu atau sebagian dari masyarakat Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya, saudara-saudara boleh mengisahkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Muski Jaya Sinaga. Saya bergaul di panel 1. Saya Alif Mulia, saya sebagai ketua. Saya Sangkala Nurung sebagai panitia. Saya Lasri sebagai panel 3. Saya Dengar Perang sebagai panel 4. Saya Terus Wandani sebagai panel 4. Baik, kami berdiri di depan ini akan mempresentasikan peraturan desa untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di Kecamatan Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Hadirin sekalian, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan. Baiklah, acara selanjutnya penampilan penjelasan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Di sini kami akan menjelaskan permasalahan yang ada di panel 1, yaitu intoleransi antar umat beragama. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati kepribadian dan mempromosikan dialog antar agama bisa menjadi langkah penting. Mengapa? Karena agama merupakan sebuah kesatuan terdiri dari keyakinan, berbagai amalan, serta ikatan dari seseorang kepada sesuatu yang dianggap suci atau sakral. Permasalahan itu kurangnya pemahaman tentang demokrasi. Nilai-nilai demokrasi harus terinternalisasi dalam kepribadian yang ada diaktualkan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam kelas, organisasi maupun kegiatan di luar sekolah yang harus dibiasakan sejak dini. Dimulai dari sikap, perbedaan menerima perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak diri kepada orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kebebasan. Baik, selanjutnya yang ketiga, kurangnya sikap gotong royong. Gotong royong adalah salah satu nilai budaya yang penting dalam membangun solidaritas dan kohesi sosial dalam masyarakat. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, atau kegiatan komunitas dapat memperkuat sikap gotong royong. Baik, terima kasih. Sekian dari panel 1. Selanjutnya saya serahkan ke panel 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu dengan panel 2 kebijakan pemerintah. Peraturan undang-undang terkait dengan permasalahan peraturan desa terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada rendahnya toleransi antar umat beragama.
ayat 1 menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Baik, yang kedua itu ada kurangnya pemahaman tentang demokrasi. Pasal 36 ayat 1 menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, pemerintah, dan bernegara, serta menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Baik, selanjutnya yaitu ada kurangnya sikap gotong royong yang ada pada pasal 37, yaitu dengan menetapkan bahwa ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Namun perlu diingat bahwa Pancasila juga perlu dipahami dan diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dan regulasi-regulasi lainnya yang bersifat lebih spesifik dan lebih mendalam agar dapat mendorong penerapan, pemahaman, dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2 kepada Dewan Juri, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya MC kepada kami Dewan Juri. Ini kami soroti di tim panel 1, tim panel 2. Jadi di tim panel 1 mengangkat permasalahan begitu kan. Jadi langsung saja saya bertanya kepada tim panel 1, mengapa permasalahan itu Bapak Ibu sekalian mengangkat itu sebagai permasalahan di panel 1. Terima kasih juga untuk yang sudah mempersilahkan kami dari tim penguji. Saya dari tim penguji akan memberikan pertanyaan dari tim panel 2, di mana tim panel 2 di sini membahas tentang kebijakan pemerintah. Ada beberapa kebijakan pemerintah tadi yang dipaparkan oleh tim panel 2 di panelnya. Kurang lebih ada 4 undang-undang yang diangkat. Yang mau saya pertanyakan, undang-undang ini bagaimana bisa efektif untuk diterapkan. Mungkin ada beberapa faktor gitu kan agar undang-undang ini bisa diterapkan. Saya pengen tahu tuh apa aja faktor-faktor yang mendorong undang-undang ini, 4 undang-undang ini akan efektif untuk diterapkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di panel 1. Mungkin itu untuk pertanyaan saya terhadap tim panel 2. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang permasalahan dan kebijakan alternatif, yaitu materi presentasi panel 1 dan selanjutnya kami persilakan kepada tim panel 1 dan tim panel 2 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan. Terima kasih kepada Dewan Juri. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Saya akan menjawab karena permasalahan ini dominan terjadi dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Terima kasih. Baik, selanjutnya kegiatan lain sosialisasi di tengah masyarakat, yang mana itu adalah hasil diskusi yang kami lakukan di dalam forum. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan kami untuk menjawab pertanyaan Dewan Juri, yaitu efektivitas undang-undang ini tergantung pada beberapa faktor. Pertama yaitu penegakan hukum, kemudian yang kedua itu ada kesadaran dan pendidikan, yang ketiga itu ada sistem peradilan yang adil, dan yang terakhir yaitu ada dukungan pemerintah dan institusi. Baik, sekian jawaban dari panel 2, saya kembalikan kepada MC. Baiklah, berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim panel 1 dan tim panel 2, yaitu masyarakat Desa Sampali. Baiklah, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penanggapan dari tim panel 1 dan tim panel 2. Kepada Dewan Juri kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya MC.
untuk komentar atau tanggapan saya. Jawaban dari tim panel 1 ini begitu kurang sudah memuaskan. Dan juga panel yang ditampilkan juga mencakup permasalahan yang angkat begitu. Mungkin ada tambahan dari dewan juri lainnya, saya persilakan. Baik, kalau dari saya menanggapi tim panel 2, dari tim panel 2 secara penyampaian mungkin sudah cukup baik. Cuman ada koreksi untuk penggunaan media yang belum diefektifkan. Tapi sudah cukup baik. Terus untuk jawabannya juga sudah baik, dan memang undang-undang itu tidak bisa diterapkan kalau tidak ada faktor-faktor pendukungnya, dan panel 2 tadi sudah menjelaskan bahwasanya ada faktor-faktor pendukung yang akan bisa menjalankan dari undang-undang tersebut. Dan jawaban itu cukup tepat. Jadi saya cukup tertarik dengan tim panel 2. Mungkin itu sih tanggapannya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari tim panitia kelompok 2 berupa tarian karo. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dengan memberi tepuk tangan yang meriah.
Demikian penampilan persaingan atau hiburan kelompok 2. Sekali lagi berikan tepuk tangan ya. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan. Kepada tim panel 3 atau tim panel 4 kami persilakan. Baik, di sini kami akan melanjutkan panel 3 kebijakan kelas. Nah, di sini ada pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi. Kebijakan kelas menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi secara berkala tentang nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penelitian, seminar, diskusi, atau program pendidikan lainnya. Tokoh masyarakat pendidikan desa, pemuda setempat berpartisipasi dalam program ini. Pendidikan dan penyuluhan berperan penting dalam penguatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat desa. Pendidikan yang memberikan landasan yang kokoh untuk membangun pemahaman nilai-nilai Pancasila yang baik. Konteks ini, pembelajaran formal dan informal dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai tersebut. Penyuluhan atau kegiatan di luar ruangan dapat menjadi cara efektif untuk mentransfer ilmu dan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat desa. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat memperdalam pemahamannya tentang arti dan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan penyuluhan dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dapat memberikan dampak positif dalam membangun desa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Di sini juga ada berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan pedoman yang kami yakini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, khususnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Kebijakan yang kami tawarkan adalah pembentukan perkumpulan masyarakat sebagai wadah tempat masyarakat dapat memahami Pancasila lebih mendalam dari diskusi yang tercipta di dalam perkumpulan yang kami buat yang bernama FO Masyarakat Pancasila. Baik, saya akan melanjutkan dari saudari Santa itu tentang FMP atau Forum Masyarakat Pancasila. Nah, ini merupakan sebuah kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi yang akan dilaksanakan secara rutin. Nah, penyuluhan ini tentang implementasi tentang nilai-nilai masyarakat atau langkah penting untuk memperkuat pemahaman pengamalan nilai-nilai dalam dasar Pancasila seperti kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berindonesia. Nah, adapun nantinya penyuluhan ini dilakukan kepada penyuluhan di lembaga pendidikan, penyuluhan di masyarakat, pelatihan bagi aparat pemerintah, dan melalui media sosial dan teknologi. Nah, di sini juga berdasarkan pemaparan tersebut, maka dirumuskan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dipaparkan melalui penguatan desa cerdas dengan mengaplikasikan 5 pojok literasi sebagai berikut. Nah, satunya yaitu dilaksanakan pojok yang bertujuan untuk menciptakan smart government di desa Sampali, Kecamatan Teguan, Kabupaten Deli Serdang dalam rangka mewujudkan SDGs nomor 16 dengan membentuk dan merealisasikan program Pancasila sebagai upaya penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang keduanya yaitu dilaksanakan pojok literasi smart ekologi untuk mewujudkan SDGs nomor 15 dan nomor 16 yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat dalam rangka melakukan pelestarian lingkungan sebagai desa peduli ekologi dalam bentuk edukasi, tanggapan bencana alam dan pengelolaan lingkungan. Nah, yang ketiganya yaitu dilaksanakannya pojok literasi smart digital yang bertujuan untuk mewujudkan konsep human centric dengan menciptakan masyarakat yang mampu menyelesaikan permasalahan sosial dan peningkatan taraf hidup melalui pelatihan pemanfaatan teknologi seperti blog, YouTube, dan berbagai forum online untuk mewujudkan SDGs nomor 9. Selanjutnya itu nomor 4 dilaksanakan pojok literasi smart kultural dan smart history yang bertujuan untuk mewujudkan SDGs nomor 4 dan mendukung perubahan ke arah yang lebih baik melalui pembenahan perpustakaan mulai dari media baca hingga kepengurusan perpustakaan dengan melibatkan setempat yang mumpuni dalam rangka menciptakan role model bagi masyarakat dalam mewujudkan budaya literasi yang berkelanjutan. Pelatihan mendongeng dalam rangka melestarikan kebudayaan dan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka menindaklanjuti dan menerangi berbagai penyimpanan sosial. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada panel 3 dan MC telah memberikan kesempatan kami di panel 4. Di panel 4 ini kami rencana tinggalkan. Ada beberapa poin dari panel 4 ini yang akan kami paparkan kepada saudara John. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Markus.
Ini kami akan memaparkan tentang rencana tindakan, di mana kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya penerapannya. Dan yang kedua, untuk kolaborasi dengan pemerintah, dengan lembaga terkait untuk memberikan pelatihan dan keterampilan serta akses permodalan bagi masyarakat miskin. Oke, baik, untuk materi berikutnya akan bisa disampaikan oleh. Baik, terima kasih kepada Saudara John. Baik, di sini poin selanjutnya adalah membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa contoh kelompoknya seperti forum komunitas, forum masyarakat Pancasila, kemudian ada juga sebagai kelompok Karang Taruna, dan untuk bagian perempuannya itu kelompok TKK. Ada rencana tindakan yang melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, rencana tindakan yang dimaksud di sini adalah ikut berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh, partisipasinya adalah mengisi angket yang telah diberikan dan monitoring setiap kelompok-kelompok yang sudah dibentuk. Nah, dari hasil dari penjelasan 4 poin ini dapat disimpulkan bahwasanya penerapan kebijakan ini diharapkan menimbulkan nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat Desa Sampani, Kecamatan Sekuan, Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi dan panel 4. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Baik, terima kasih untuk MC. Kembali mempersilahkan kami Dewan Juri untuk mengomentari. Di sini mengomentari panel 2, panel 3 dan panel 4. Di panel 3 saya lihat ada satu forum yang namanya itu Forum Masyarakat Pancasila atau disingkat FMP. Di situ pertanyaan sederhana yang saya pengen tanyakan itu, kenapa itu bersifat forum, kenapa tidak bersifat organisasi atau komunitas? Karena kalau dia bersifat organisasi atau komunitas, struktural kekuasaan itu pasti lebih pasti lagi struktural kekuasaannya. Kenapa tidak itu untuk di panel 3? Kenapa tidak dibuat struktural kekuasaan yang pasti itu? Karena kalau forum ya bebas, forum itu kan dimana setiap orang bisa berpendapat aja gitu. Mungkin itu sih untuk panel 2 pertanyaan dari saya. Panel 3 untuk pertanyaan dari saya. Saya mungkin dari Dewan Juri itu. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Saudara Kadip, di sini saya ingin mengomentari atau memberikan pertanyaan terhadap tim panel 4 tentang rencana tindakan. Jadi pertanyaannya, seberapa persen yakin bapak-bapak sekalian dalam rencana tindakan ini? Saya kembalikan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang kebijakan kelas atau kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan materi presentasi panel 3 dan panel 4. Selanjutnya, kami persilakan kepada tim panel 3 dan panel 4 untuk atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kami persilakan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri karena sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Di sini kami akan menjawab, karena jika dibuat nantinya organisasi maka fokusnya teralih kepada kekuasaan organisasi, bukan lagi difokus menjalankan 5 program Desa Pintar yang kami sampaikan tadi. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Tadi sudah ada 2 pertanyaan dalam presentasi dan bagaimana pemaparan dari presentasi kami pada saudara Jun untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Markus. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari juri. Di mana tadi pertanyaannya sudah berapa persen dari rencana tindakan kami kepada masyarakat yang nantinya itu jadi kontra pro kepada kami. Oke, baik. Dari rencana tindakan kami mendapat sebanyak 85% masyarakat yang pro kepada kami dengan cara memaparkannya. Itu paparkan 85% itu apa saja yang dilakukan dalam
dalam 85% itu. Oke, mungkin itu dari jawaban dari pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kami mengefektivitaskan dari 85%. Nah, dari 85% ini kami dapat timbulnya kesadaran dari masyarakat setempat, masyarakat desa Sampali akan dari nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu masyarakat desa Sampali pro dengan rencana tindakan yang akan kami lakukan di desa tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada Direktur. Baiklah, selanjutnya klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan panel 4. Kepada Dewan Juri kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih MC. Untuk menanggapi tim panel 3, pertama itu dari segi presentasi baik, terus gagasan yang diberikan tim panel 3 juga cukup baik. Penerapan 5 pojok literasi ya, untuk menciptakan smart performance, smart yang lainnya juga tadi itu baik, karena 5 pojok literasi itu terarah untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di panel 1 juga, dan itu juga jika itu yang betul diterapkan nantinya, karena kurangnya literasi juga akan memberikan kurang pemahaman terhadap masyarakat, maka masyarakat juga ya akibat kurang pemahamannya itu makanya timbul permasalahan yang timbul di tengah masyarakat nantinya. Jadi itu sudah cukup baik gagasan yang diberikan oleh tim panel 3. Jawaban yang saya atas pertanyaan saya juga baik, untuk apa namanya itu tentang kenapa harus dia bersifat kenapa tidak bersifat organisasi atau komunitas. Ya takutnya orientasi dari masyarakat itu kepada apa ya, kepada kekuasaan gitu kan, lagi kepada penerapan gagasan-gagasan yang ada di program kerja tadi. Baik, ini itu aja yang saya bisa berikan tanggapan ketiga. Saya Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberi. Tadi sudah dibahas tanggal 3. Tadi saya juga memberikan sedikit tanggapan gitu kan, dan juga pertanyaan tentang rencana tindakan. Jadi saya tadi bertanya sebesar berapa persen yakin Bapak-Bapak sekalian terhadap rencana tindakan dalam membuat masyarakat yang kontra tadi menjadi pro. Jadi jawabannya 80% itu angka yang lumayan memuaskan gitu dalam membuat perubahan atau tindakan untuk membuat masyarakat yang tadi kontra menjadi pro. Dan juga pemaparan dari rencana tindakan tadi bukan lumayan, luar biasa begitu kan, karena penerapan Pancasila itu tadi betul-betul dan memang masuk akal gitu jawabannya. Dan juga dari segi presentasi juga saya lihat bapak-bapak saya gitu kan dari dipresentasikan dan juga menangkap apa saja pertanyaan yang saya sampaikan kepada bapak sekalian. Mungkin itu komentar atau tanggapan atas jawaban dari di panel 4. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi sebagai penghormatan kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang mulia kepada Dewan Juri kita. Demikian dari tim proyek mata kuliah pendidikan Pancasila PPKNT dengan judul Peraturan Desa Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat di Desa Sampali, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Baiklah, hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah kita kepada acara penutup. Sebelumnya, terima kasih kepada tim panitia kelompok 2, terima kasih kepada Bapak atau Ibu juri, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir pada hari, yaitu terima kasih kepada Bapak Bartolomé Manjorang, terima kasih kepada Bapak Muhammad Habib, dan terima kasih kepada Bapak Dedi. Terima kasih juga kepada tim pembimbing yang telah hadir dan membimbing kami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang kami banggakan yang telah bekerja sama dan saling mendukung dalam menyelesaikan proyek ini.
Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada hari ini. Sekian dari saya selaku MC undur diri. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Kami dari kelompok 2, tim riset Desa Sampali, Kecamatan Persusian Kabupaten Deli Serdang, Desa Sampali.